Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini secara pribadi saya mengucap syukur karena diberikan satu kesempatan oleh Bapak untuk bisa belajar bersama-sama. Kita boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan sebelum itu izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcella Losing. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado, dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di malam yang penuh indah ini, karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa, karena kami boleh ada pada saat ini karena Engkau memberikan kami ruang yang cukup, ruang yang terbuka untuk bisa belajar dan terus belajar memahami firman. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga, biarlah hamba-Mu ini diberikan kuasa Roh Kudus-Mu, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan ajaib, dapat menyampaikan firman-Mu sehingga para pendengar, pendengar firman-Mu akan dapat memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami hamba-Mu siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami buka pada malam hari ini. Haleluya, amin. Pada malam hari ini saya telah pilih ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Saya telah pilih di dalam 1 Korintus ayat yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di bawah judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Allah. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi pada setiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan penuh pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perenungan yang telah saya pilih ini, kita tahu secara bersama-sama bahwa ini adalah merupakan surat Rasul Paulus yang menuliskan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada setiap tubuh manusia, ya. Dan itu merupakan tubuh Kristus, ya. Sekarang saya kupas bersama-sama yang pada ayat pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, ya. Kata roh dalam bentuk di sini adalah jamak, ya, dalam bentuk, maksudnya dalam artian banyak gitu. Ini dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani. Tapi kalau untuk di dalam bahasa Ibraninya, ya, kata ruach, ya, yang artinya itu membuktikan adanya daya atau tenaga yang bekerja secara aktif. Ini untuk dalam bahasa Ibrani yang kayak semacam sesuatu yang tidak nampak gitu, ya.
tidak terlihat, tidak kelihatan. Tapi pribadi itu aktif. Ini kalau untuk di dalam bahasa Ibrani yang artinya ruach, kalau di dalam bahasa Yunani itu pneuma, ya, pneumatos. Dan yang lebih menarik di sini kata aku mau. Aku mau. Aku mau ini berarti adalah satu inisiatif, ya, satu inisiatif di mana Yesus menyadari, Yesus menyadarkan, ya, menyadarkan kembali akan kepada setiap individu, kepada setiap orang tentang satu kebenaran, ya, kebenaran yang dimiliki oleh manusia tentang karunia-karunia. Dan yang perlu kita tahu bahwa roh yang dimaksud Tuhan di sini adalah roh yang selalu secara aktif, secara berulang-ulang dan bahkan terus akan terjadi. Ini adalah satu hal yang paling menarik, ya, karena kata roh yang digunakan di sini adalah kata pneumatos dan dalam bahasa Ibraninya yaitu ruach, yang memang secara aktif akan berlangsung terus-menerus, ya. Ya, kita bahas pada ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada yang berhala dan bisu. Pembahasan pada ayat yang kedua di sini, ya, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa karunia yang dimiliki bukanlah hal yang suatu untuk dipertandingkan, karena pada zaman waktu itu banyak sekali mereka di jemaat Korintus pada saat itu mereka mengadakan satu pertandingan karunia-karunia yang mereka miliki, sehingga Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa ini bukanlah satu pertunjukan atau satu kebanggaan diri yang kita miliki, ya, bukan, ya. Dan kita bisa lihat pada ayatnya yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, mari kita lihat pada ayat yang ketiga ini, ya. Di sini ada hal yang menarik, karena setiap orang beriman, ya, kalau untuk kita pikirkan kembali, setiap orang yang penuh dengan iman, orang yang penuh dengan kasih Tuhan, itu tidak mungkin akan berpikir untuk mengutuk Yesus, ya, tidak. Karena orang yang selalu dibaharui, orang yang selalu tumbuh dalam iman, tidak akan pernah terpikir seperti itu. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya Roh Kudus, orang yang tidak punya Roh Tuhan, mereka tidak akan bisa mengerti, ya, mereka tidak akan bisa mengerti bahwa segala rahasia, segala siapa anak Tuhan itu, ya. Kita lihat pada ayatnya itu, karena kata meyakinkan atau kata tidak di sini merupakan kata kerja yang secara aktif. Kata kerja yang secara aktif artinya yang berlangsung gitu. Kata ini akan setiap harinya, bahkan mendatang, bahkan akan seterusnya sampai selamanya akan terus berlangsung, ya. Kita baca ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya sengaja, ya, menggabungkan 3 ayat ini karena dalam 3 ayat ini ada kayak kesamaan struktur yang sama, ya. Untuk di dalam bahasa Yunani sendiri, kata karunia adalah karisma, ya, karisma. Tidak karisma, pelayanan dan perbuatan ajaib. Ada 3 hal karunia di sini yang hampir strukturnya sama, itu, ya. Karunia. Orang kalau memiliki karunia istimewa dari Tuhan untuk bisa melayani, wah, hebat, ya. Karena punya satu kemampuan, punya satu keistimewaan yang Tuhan anugerahkan sehingga dia bisa melayani, bisa
melayani orang lain sesuai dengan memang apa yang dia pahami gitu ya. Dan di sini ada diakonia. Kata diakonia sini ada pelayanan yaitu yang memiliki sifat kemampuan khusus atau bisa dikatakan suatu penyesuaian. Dia bisa menyesuaikan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang selalu disediakan dia bisa menyesuaikan. Dan kata perbuatan ajaib dalam bahasa Yunani yaitu energema. Energema di sini kita bisa lihat bahwa perbuatan ajaib itu adalah satu kemampuan khusus, suatu kemampuan Roh Kudus untuk bisa melayani gitu. Ini bukan satu tindakan manusia sendiri atau dikatakan ini perbuatan manusia, tetapi ini adalah satu tindakan dari Allah ya, tindakan dari Tuhan sendiri yang memberikan bisa memberikan ke manusia kemampuan khusus gitu, kemampuan. Dan kita coba lihat pada ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kata tiap-tiap berarti itu disadarkan kembali. Walaupun Rasul Paulus hanya menjelaskan beberapa karunia yang tertulis, namun roh yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah roh yang berbentuk jamak. Berarti dalam artian banyak, lebih banyak lagi. Ya, memang di sini perinciannya itu sangat meluas, hanya sebagian kecil, tetapi kalau kita kaji, kita cari cermati lagi, ada banyak karunia-karunia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Nah, kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Kita coba lihat kata hikmat ya. Kata hikmat di sini berkata-kata dengan hikmat. Hikmat ya, artinya yaitu orang itu bisa menilai, dia mempunyai pemahaman, dia mempunyai suatu kecerdasan, bijaksana, akal budi, dia punya kecerdikan karena punya hikmat. Hikmat itu yang dikaruniakan Tuhan sehingga dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada ya. Kata hikmat di sini kita bisa lihat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Wow, ya. Saya di sini kata pengetahuan ini sangat meluas, sangat meluas. Tetapi di sini pengetahuan di sini kalau untuk secara universalnya, ya universal, itu seorang yang memperoleh pemahaman untuk dapat menerangkan ya berbagai gejala atau di bidang tertentu ya. Oke, kita coba lihat pada ayatnya yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini pada ayatnya yang ke-9. Kata memberikan iman. Karena ya kita mesti cari tahu lagi, karena imanlah kita dapat percaya. Karena iman yang diberikan Kristus kepada kita dengan cuma-cuma, kita dapat percaya melalui pendengaran kita. Karunia yang kita miliki itu bekerja, berfungsi. Saya di sini kembali mengingatkan kita bahwa kita untuk tidak merasa bosan atau tidak merasa lelah dalam mencari atau menggali tentang firman Tuhan. Kau punya karunia, engkau punya talenta, coba untuk kerjakan, coba untuk bangun, coba untuk bangkit kembali. Ingat kembali bahwa kamu mempunyai karunia. Orang lain di sana pasti banyak yang merindukan. Banyak yang merindukan firman Tuhan. Cobalah untuk bergaul, cobalah untuk membangun, cobalah untuk mengasah diri dengan firman Tuhan, mengasah diri dengan Tuhan. Supaya
Karunia yang kamu miliki itu tidak cuma-cuma, tidak akan hilang, tidak akan pergi. Tetapi itu akan berbuah baik, itu akan bisa menolong orang, itu akan dapat memberikan satu kemampuan, akan membangunkan mereka. Mereka akan kembali sadar, mereka akan bangkit kembali. Orang yang susah, orang yang bingung, orang yang dalam penderitaan suka duka, mereka bangkit kembali. Karena kita diberikan karunia, kita sebagai hamba Tuhan, kita yang sebagai dipanggil Tuhan untuk jadi pelayan. Mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara supaya kita bisa bangkit kembali, kita bisa menolong mereka yang merindukan tentang firman Tuhan ya. Kita kembali pada ayat firman Tuhan, kita ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Pada ayat yang ke-10 ini, ayat ini adalah ayat yang saya katakan juga lumayan istimewa, bukan lumayan ya, istimewa. Karena di sini ada beragam jenis karunia yang dapat kita lihat, bahwa roh yang kita miliki ini memiliki perbedaan, memiliki fungsi masing-masing. Dan kita coba lihat ya, ada beberapa roh yang di sini untuk mengadakan mujizat. Ya, perbuatan yang ini satu perbuatan yang menakjubkan, pemikiran yang di luar nalar manusia. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, ya. Sesuatu mengadakan mujizat. Mungkin bagi si pengamat, bagi si orang yang menyaksikan tentang mujizat itu, wah, ini pasti di luar nalar. Tapi untuk kita yang sebagai hamba Tuhan, kita yang percaya akan kuasa Roh Kudus bekerja, hal itu tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita lihat mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan yang bermacam-macam roh. Ini bernubuat. Bernubuat ini memiliki semacam satu kemampuan bernubuat. Kita bisa analisis, kita bisa berpikir secara spesifik bahwa ini satu kemampuan supernatural untuk menerima, dan kita bisa menyampaikan pesan Tuhan. Karena nubuatan itu kita bisa pahami, karena nubuatan itu kita bisa memahami maksud Tuhan, apa yang Dia inginkan, apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita putuskan, itu ya. Mari kita lihat, ada yang kata bermacam-macam roh, ya, bermacam-macam roh. Oh enggak ya. Iya betul sekali, maaf ya, untuk bermacam-macam roh. Ini macam-macam roh, atau dengan kata lain dengan bahasa roh, ya, berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu mungkin tidak semua orang ya, tidak semua orang itu bisa memahami bahasa roh itu. Tapi jika memang bahasa roh itu pun telah tertulis dalam ayat Alkitab, berarti sudah ada yang pernah, semacam mengalami, atau sudah pernah kayak semacam dia pernah tahu, dia bisa tahu apa yang dimaksudkan Tuhan itu. Jadi orang yang punya bahasa roh ini adalah orang yang punya satu karunia, ya, dia bisa menafsirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Satu hal yang istimewa,
Di sini Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa kita sebagai hamba Tuhan dengan bertulus hati menolong dan membangunkan kembali dan menyadarkan kembali bahwa mereka punya karunia, mereka punya kemampuan khusus yang Tuhan anugerahkan di tiap-tiap individu. Saya juga mengajak Bapak Ibu saudara-saudara supaya kita saling mengingatkan kembali agar orang lain itu bisa tertolong, orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, orang lain yang bimbang, kesusahan, mereka yang sedang bersuka cita maupun berduka cita, tapi mereka punya pengharapan. Karena ada orang yang mempunyai karunia. Karunia itu ya tiap-tiap individu akan berguna untuk menghibur orang lain, menyembuhkan orang lain, bisa bernubuat di situ. Di sini juga ada dalam bahasa roh, bisa mengadakan mujizat. Ayat Alkitab pun menjelaskan begitu. Rasul Paulus juga menegaskan kembali. Jadi saya mengingatkan kembali untuk kita tidak bermalas-malasan, tetapi mari kita mencoba untuk belajar kembali tentang firman Tuhan, ya. Kita coba pada ayatnya yang ke-11 ya. Ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dari seluruh ayat ini, walaupun banyak perbedaan karunia, punya fungsi masing-masing, kayak semacam punya jenis lah, punya tahap-tahap, punya fungsi masing-masing, tetapi ingat kembali bahwa ini adalah satu roh, yaitu Tuhan kita, Yesus. Roh yang membangunkan, roh yang menghibur, dan roh yang satu dan yang sama, ya, diberikan secara khusus, berarti istimewa dong, ya. Boleh dikatakan secara khusus berarti orang itu adalah orang yang istimewa. Kamu adalah istimewa, berarti kamu telah menerima karunia itu. Gunakanlah karunia itu sesuai dengan apa yang diingini Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, agar orang lain bisa tertolong, orang lain bisa mendengarkan firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia. Oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu, gunakanlah karunia itu, ya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kembali, ya. Tapi pada zaman semasa itu, zaman pada jemaat Korintus, kalau di zaman sekarang ini ya saya mengingatkan kembali Bapak Ibu saudara-saudara supaya kita bisa bertanggung jawab dan memberikan atau menyalurkan atau menolong dengan satu tujuan, yaitu mengerjakan kehendak Tuhan, ya. Sampai di sini ya firman Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang luar biasa. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Apa yang telah kami dengar Bapa, apa yang telah kami pelajari bersama, itu sekiranya tidak akan berlalu begitu saja, tetapi itu akan berguna, membangunkan, itu akan berfungsi dan menumbuhkan seseorang agar mereka bangkit kembali berapi-api. Mereka akan menyebarkan firman Tuhan dengan karunia yang mereka miliki. Karunia itu Engkau karuniakan dalam tiap-tiap individu, sehingga tiap-tiap individu itu akan memenangkan beribu-ribu, akan berlaksa-laksa umat yang akan mereka tolong, yang akan mereka rengut kembali, dan mereka kembali ke dalam kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu yang malam yang indah ini. Engkau menyiapkan, Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami hamba-hamba-Mu boleh belajar bersama Bapa. Ini sungguh satu hal yang luar biasa, karena Engkau
selalu memberikan karunia-karunia bagi kami, dan karunia itu kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap orang mengenal pribadi dalam diri kami adalah Kristus yang kami kenal, Kristus Bapa yang selalu menolong, selalu setia dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, kami telah mengucap syukur. Kami akhiri pertemuan atau khotbah pada malam hari ini, sehingga khotbah pada malam ini bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab kami hamba-hamba-Mu telah sedia menempuh hidup, sedia untuk tetap menuju ke masa yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Ya, firman Tuhan kita pada malam hari ini yang telah kita dengar bersama telah selesai. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.